Ibu bapa, saudara-saudari, pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini Bunda Gereja yang Kudus merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Dengan merayakan Hari Raya Kabar Sukacita ini, kita yang adalah anggota Gereja Umat Allah yang Kudus diundang untuk berpartisipasi di dalam mewartakan kabar gembira, kabar baik, kabar sukacita kepada semua orang. Menerima kabar baik, kabar sukacita, kabar yang membahagiakan adalah dambaan, harapan dari semua orang. Ketika kabar baik datang, kabar sukacita menyelimuti hati kita, maka di situ ada nilai tersendiri yang kita alami. Apalagi kabar itu dibawakan oleh pribadi-pribadi yang sangat istimewa. Pengalaman Bunda Maria yang menerima
kabar baik, kabar sukacita dari malaikat Tuhan, sungguh-sungguh membawa kegembiraan yang luar biasa, sekaligus juga pertanyaan yang begitu besar di dalam dirinya. Ketika mendengar kabar dari malaikat Tuhan, Bunda Maria mempertanyakan siapakah dirinya yang sesungguhnya. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Mendengar kata-kata malaikat ini, Shalom, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria merasa terkejut mendengar perkataan ini, sehingga ia bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Dalam situasi kebingungan, penuh dengan pertanyaan seputar dirinya, malaikat Tuhan melanjutkan, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Mendengar kata-kata dari malaikat Tuhan ini, jangan takut, bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, sungguh-sungguh memberikan kekuatan, keyakinan kepada Bunda Maria untuk menerima kabar sukacita yang luar biasa ini, sekaligus juga menerima kepercayaan yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Dia adalah seorang perempuan yang sederhana, namun dalam kesederhanaan itu, Bunda Maria memiliki kebajikan yang luar biasa, sehingga ia dipilih menjadi Bunda Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam dialog antara Maria dengan malaikat Tuhan itu, akhirnya sampai pada puncak iman, keyakinan, kepercayaan, di mana Bunda Maria mengungkapkan fiat kepada Allah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Inilah jawaban pemberian penyerahan diri secara total kepada Allah. Bunda Maria meyakini bahwa Allah yang telah memilih, memanggilnya untuk menjadi Bunda Tuhan, Allah jugalah yang akan menyertai seluruh ziarah hidupnya. Ibu bapak, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, kita belajar dari pribadi Bunda Maria yang adalah Bunda kita. Dalam kesederhanaannya, Bunda Maria memiliki iman yang begitu total kepada Allah. Ia tahu bahwa perjalanan panggilan hidupnya tidaklah mudah, tetapi karena penyerahan diri, pemberian hidup yang total kepada Allah, maka Bunda Maria menjalaninya itu dengan penuh sukacita. Marilah kita menimba segala nilai spiritual, nilai rohani dari pribadi Bunda Maria yang adalah Bunda kita, sehingga kita mampu juga untuk berziarah di dalam kehidupan kita yang penuh dengan tantangan ini. Selamat merayakan
Hari Raya Kabar Sukacita. Semoga kita semua boleh mengalami kegembiraan, sukacita bersama dengan Bunda Maria. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.